mempresentasikan tentang pembentukan BPKI. Nah, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Harada itu mengumumkan ingin segera membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPKI. Ya, yang ditunjuk sebagai ketua muda itu adalah Fuku Kaicho, dan yang ditunjuk sebagai ketua sekretariat yaitu Dr. RP Suroso. Lalu BPKI memiliki 2 sidang. Sidang yang pertama itu membahas tentang Pancasila atau memperkenalkan Pancasila, yaitu yang memiliki 5 sila. Lah yang hadir pada sidang tersebut ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Lalu di sidang yang kedua itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan pada 14 Juli 1945. Yang hadir pada saat itu adalah IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Panitia 8 dibentuk pada 1 Juni 1945. Nah, tugas dari Panitia 8 ini adalah mengklasifikasi atau memeriksa usulan-usulan baik lisan maupun tulisan yang akan dibahas pada BPKI kedua nantinya. Lalu di sini ada 9 usulan, yaitu yang pertama, usulan terkait Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, terkait dasar negara. Yang ketiga, masalah unifikasi dan federasi. Yang keempat, bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, terkait warga negara. Yang keenam, terkait daerah. Yang ketujuh, terkait agama dan negara. Yang kedelapan, terkait pembelaan. Yang kesembilan, terkait keuangan. Kemudian, Panitia 8 ini memiliki tokoh yang dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan kebangsaan. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Kemudian ada Muhammad Marmis, Sutarjo Kartohadikusumo. Yang keenam ada Oto Iskandar Dinata. Lalu golongan keagamaan ada 2, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hashim. Kemudian Panitia 9 dibentuk pada 27 Juni 1945 yang bertugas untuk mengusulkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh dari Panitia 9 ini ada 2 golongan, yaitu golongan kebangsaan. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai wakil, Ahmad Suebarjo, kemudian Amarmis. Lalu ada golongan keagamaan, yaitu Abdul Kahar Muzakir, lalu ada Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abikusno Trijokusjoso. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Lalu di sini ada pembentukan BPKI, yaitu pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakiya Harada, pemimpin penduduk Jepang yang menduduki di Jawa, itu akan membentuk BPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Ketua muda ialah Fuko Koichi Suroso. Nah, jadi di sini itu ada PPKI. Nah, PPKI itu awal dibentuknya itu pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Lalu pada 8 Agustus 1945 di situ ada pemimpin yang baru, yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Regimen Radio Diningrat. Nah, setelah itu pada 9 Agustus 1945 ketiga tokoh penting, yaitu IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Regimen Radio Diningrat, mereka dipanggil untuk ke Dalat, Vietnam. Di situ mereka merancang sebuah kemerdekaan yang lebih lanjut. Nah, jadi dalam PPKI kami itu mengambil
tokoh-tokoh penting. Nah, yaitu ada IR Swekana dan juga Muhammad Hatta serta Rajiman Wedya-Diningrat. Dalam mengesahkan Undang-Undang 1945, di situ ada perubahannya. Yang pertama, kata mufadimah itu diubah menjadi pembukaan. Dan pada alinea keempat, dalam pembukaan undang-undang itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada juga yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ berubah menjadi kemanusiaan adil dan beradab. Lalu 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memutuskan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 yang meliputi bekas India Belanda. Lalu ada 15 Agustus 1945. Di situ tentara sekutu Jepang telah menyerah dan ingin mempertahankan status KUA pada Indonesia. Dan Terauchi juga telah menyetujui atas berdirinya PPKI dan juga mengangkat Soekarno sebagai ketua dalam PPKI. Nah, dalam PPKI itu juga ada tugasnya. Nah, tugas mereka itu menyusun dan merancang undang-undang yang digunakan sebagai konstitusi.